Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada kali ini. Baik, saya akan membahas tentang supply chain management, yang mana ialah pengembangan dari teori SCM sebelumnya. Baik, pada tujuan pembelajaran kali ini ialah mahasiswa diharapkan dapat memahami pendalaman dari supply chain management. Yang kedua, mahasiswa dapat menghubungkan teori SCM dengan perspektif enterprise perspektif di dalam sebuah bisnis enterprise. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui pemahaman tentang supply chain management. Untuk pertama ialah komponen SCM. Baik, nah ini yang pertama ialah upstream supply chain, yang mana di sini ada aktivitas utama di dalam rantai pasok ialah pengadaan. Yang kedua, di dalam supply chain management ada proses internal ya. Nah, di sini dia lebih ke proses-proses seperti produksi, fabrikasi gitu ya, pengendalian pengadaan. Jadi lebih internal ya, proses internalnya ya. Lalu yang ketiga ialah proses downstream. Nah, di sini ya, jadi ada istilah upstream downstream ya. Nanti ada penggambarannya. Di sini yang downstream supply chain ya, yang mana nanti ini lebih pengarahan bagaimana pendistribusian ya. Ini bagaimana menyalurkan barang atau pengadaan barang atau jasa dari pemasok sampai dia ke konsumen akhir ya di sini ya. Nah ini tentang transportasi seperti apa, after sale service-nya seperti apa gitu. Oke, di dalam rantai pasok di sini ada pun proses-prosesnya ya. Yang terdiri dari ada arus material. Nah, ini biasanya arus material ini yang berhubungan dengan arus produknya ya. Produk fisik ya, bagaimana dia sampai ke konsumennya. Kedua, ada arus informasi di sini ya, yang mana dia meliputi mungkin lebih ke informasi permintaan gitu ya, pemesanan seperti apa. Lalu yang ketiga, arus keuangan ya di sini ya, lebih informasi-informasi keuangan tentang seputar keuangan perusahaannya. Di sini pun ada penjelasannya. Oke, nah di sini ya kita lihat di sini ada struktur supply chain sederhana. Jadi di sini digambarkan ya tadi hulu dan hilir, upstream dan downstream ya. Oke, nah ini jadi penggambaran dari struktur supply chain ya, itu digambarkan secara teori seperti ini. Jadi di dalamnya ini mulai dari suppliernya ya, manufaktur, distributornya ya, ini jenis-jenis pemasoknya ya di sini. Ya, terus apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini mulai dari aliran fisiknya tadi ya, berupa material, nah gitu ya. Untuk pembayarannya, keuangan. Nah, di sini ada keuangan, invoice, harga gitu ya. Terus untuk informasinya di sini seperti ya tadi ya, ini ada bagaimana dia pemesanannya seperti apa, jadwal pengirimannya. Nah, jadi berupa informasi-informasi. Nah, jadi di dalam teori supply chain management ini terdiri dari pembahasan yang tadi ya, 3 aliran ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam perspektif TI-nya gitu. Jadi perspektif sebelum kita menghubungkan ya menjadi ISCM ya, mungkin kita harus memahami dulu ya antara TI dan bisnis ya. Dalam TI dan bisnis ini digambarkan seperti ini ya. Nah, di sini apakah dia menambah nilai, memperkecil resiko gitu ya, apakah dia mengurangi atau menambah biaya gitu ya. Jadi di sini digambarkan ya. Seperti itu perspektif TI-nya. Ya. Nah, di sini TI di dalam SCM ya. Teman-teman semua pastinya sudah mengenal ini ya, jenis teknologi informasi jaringan ya. Ketiga ini intranet, internet, dan extranet. Nah, di sini bagaimana jaringan ini berperan di dalam supply chain management. Oke, kita lihat. Oke, pertama intranet ya. Nah, di sini jaringan yang menghubungkan seluruh karyawan ya satu perusahaan tanpa mengenal batasan geografis.
Nah, di sini intranet ini masih digunakan hanya khusus ya, dia termasuk jaringan private di sini ya. Jadi satu perusahaan saja yang bisa menggunakan jaringan intranet meskipun dia berbeda kuota ya. Oke ya, di sini tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya, komunikasi, kolaborasi, kooperasi ya. Jadi meskipun dia ada di cabangnya di mana-mana gitu ya, tetap terhubung ya. Oke, yang kedua, nah ini internet. Internet ini dia sifatnya lebih global ya. Jadi nah di sini dikhususkan perusahaan ini dapat berkomunikasi dengan pelanggan seperti itu ya. Dia cakupannya cukup luas ya. Oke, nah kalau misalnya di jaringan extranet ya, jaringan extranet ini di mana SCM ini di satu perusahaan ya juga bisa diakses oleh mitra bisnis perusahaan lain begitu. Nah, ini maksudnya seperti itu ya. Jadi teknologi jaringan ini juga mendukung di dalam supply chain management. Oke, selanjutnya nah ini ya, kita langsung ke supply chain manajemennya ya, di dalam aplikasinya ya, aplikasi SCM atau kita sebutnya supply chain management. Oke, nah di sini ya, jadi gimana perusahaan memanfaatkan teknologi internet ini ya untuk saling berinteraksi ya, supaya dia saling berintegrasi di sini ya antar mitra perusahaan. Oke, apa saja komponen di dalam ISCM? Oke, pertama kita bahas ya, supply chain replenishment. Nah, di sini dikatakan setiap mitra perusahaan itu dia saling berkolaborasi ya untuk menyediakan bahan pasokan ya, menyediakan atau pengisian ulang lagi bahan pasok ya sesuai dengan target permintaan ya, permintaan konsumennya. Oke, nah yang kedua collaborative planning ya. Collaborative planning di sini, nah dia perusahaan lebih memfokuskan ke aktivitas perencanaan ya, seperti izin operasional, inventarisnya seperti apa, pendistribusiannya seperti apa gitu ya. Ini di collaborative planning. Yang ketiga ialah collaborative product development. Oke, nah di sini yang mana aktivitas antar mitra perusahaan ini dia untuk menyediakan ya kualitas yang mereka saling sepakati ya. Misalnya konsumennya dia membutuhkan misalnya dia perusahaan baju ya, dia membutuhkan kain yang kualitasnya premium begitu ya. Berarti pemasok juga harus menyediakan apa yang diinginkan oleh mitra perusahaannya seperti itu ya. Ini dari segi kualitas. Oke, yang keempat, nah ini ya e-procurement. Oke, jadi e-procurement ini termasuk di dalam ISCM ya, yang mana biasanya sebuah instansi itu mempunyai aplikasi pengadaan barang atau jasa ya, atau disebut dengan e-procurement. Nah, e-procurement ini juga merupakan sebuah e-business ya, sama seperti ISCM juga begitu. Maksudnya e-business di sini sebuah TI yang dia bisa diperuntukkan untuk proses bisnis ya, seperti itu. Jadi fungsi-fungsinya e-business juga ada di dalam ISCM. Oke, yang terakhir ini ya e-logistik ya. E-logistik ini hampir sama seperti e-procurement, cuma nanti di sini perbedaannya dia lebih ke seperti manajemen data warehouse ya, pergudangan data ya, sama untuk mungkin jenis transportasinya seperti apa. Baik, mungkin itu saja perkuliahan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan Sobat Informatika dapat menerapkan dan mengembangkan aplikasi ISCM ini di lingkungan masyarakat. Baik, mungkin itu saja. Jika teman-teman ada komentar, ya silakan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di perkuliahan saya berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.